Saya Emmanuel Paulus dari DKE 5E, berkat metrik 07 DKE 22 F2002. Nama saya Melvin Glenn Marcel, berkat matriks kan 07 DKE 22F2025, dan saya dari kelas DKE 5E. Seperti yang kita nampak dalam soalan pertama ini, dia minta cari bed slope. Dengan adanya data yang telah diberi dari soalan, kita boleh terus ke step pertama seperti yang terpapar dalam screen yang sekarang ini, yaitu hasil dari kerja sendirilah. Dalam step 1 kita boleh nampak Q, yaitu sama dengan ini adalah formula. Kita masukkan semua formula yang berkaitan dengan, lepas itu kita fill in data-data yang telah diberi dan boleh diperolehi dari itu soalan lah. Jadi dalam step pertama kita boleh nampak Q sama dengan 1/n times E times R, dan lepas itu darab dengan S. Lepas itu ada seletak tanda pangka di sana, yaitu membawa maksud nilai bagi setiap yang bertanda pangkah itu adalah belum ada. Oleh itu kita terpaksa cari satu per satu, yaitu E, R, dan S lah. Untuk mencari S kita perlu cari E dan P dan juga R untuk mendapatkan Q juga dan S. Jadi kita bentuk di sini, kita selesaikan E, P, dan R. Seterusnya kita sudah perolehi nilai ataupun jawaban bagi area dan P dan R, yaitu radius. Kita masukkan dalam step 2, dalam formula step 2 yaitu S. Kita boleh nampak di sana lah QN over AR H2/3 close bracket square. Kita masukkan semua data yang telah kita cari, yang telah saya cari itu, yang setelah kira dalam step pertama. Dan sesudah itu sudah masuk semua data yang sudah saya cari itu, kita cari. Jadi S sama dengan 0.092 close bracket square. The final answer is 0.008. Kita boleh nampak 0.008 ini bermaksud adalah untuk maintain 1.8 meter kubik per second ini, kita memerlukan bed slope yang bernilai ataupun bervalue 0.008. Oke, itulah maksudnya 0.008 yang diperlukan untuk maintain, untuk maintain 1.8 meter kubik second per second. 1.8 meter kubik per second itu adalah discharge. Kita boleh dapat itu data 1.8 meter kubik per second itu dari soalan lah. Jadi untuk maintain 1.8 meter kubik per second itu kita perlukan bed slope yang bernilai 0.008. So sekarang kita pergi ke soalan 2, question 2, dan saya akan beritahu cara macam mana saya akan bentang lah macam mana cara ini. Jadi kita seperti yang kita dapat lihat, question 2 base hydraulic section trapezoidal channel. Di sini soalan 2 ada minta, yaitu A, calculate the uniform water depth, and B, for given side slope calculate water depth Y for base hydraulic trapezoidal cross section. Jadi untuk step yang pertama adalah kita masukkan semua formula yang berkaitan, yang berkenaan seperti yang dimana kita sudah belajar, yaitu kita masuk formula Q sama dengan 1 per N darab E darab R darab S. Di sana ada seletak tanda pangka, itu membawa maksud nilai dalam yang tandaan pangkah itu belum ada. Oleh itu kita mesti cari terlebih dahulu, baru kita boleh step yang seterusnya. Seperti yang kita boleh lihat, sekarang saya sedang cari E. Jadi E sama dengan open bracket B
plus zy close bracket lepas itu y. Itu adalah formula lah. Itu saya ambil formula di mana yang sesuai untuk saya guna dalam penyelesaian masalah mengikut kehendak soalan ini. Dan kita seperti yang di bawah ada z sama dengan 2/3. Ini membawa maksud 2/3. Seperti yang kita boleh lihat dalam soalan, 2 itu adalah horizontal dan 3 itu adalah vertical. So itu adalah kita boleh ambil itu sebagai wakilan untuk z. Itu adalah z lah. Jadi ini kita boleh paham ini adalah data yang boleh kita guna masuk dalam formula-formula bagi penyelesaian masalah ini mengikut kehendak soalan lah. Lepas itu bila sudah cari E, saya cari P, dan seterusnya saya cari R. Bila saya sudah cari itu ketiga nilai, yaitu E, P, dan R, barulah kita boleh teruskan ke step yang kedua. Dalam step yang kedua kita boleh lihat saya sudah buat Q sama dengan 1/n darab E darab R darab S. Tengok sekarang D itu yang semua dalam formula tuh sudah kasih tanda korekkan right, sebab saya sudah cari dia punya nilai sebelum nih dalam step yang pertama. Dalam step yang pertama itu S dan E dan R itu dalam tandaan yang pangkahan saya kasih, sebab dalam step yang pertama mana-mana yang saya kasih tanda pangkah itu nilainya belum ada. Oleh itu setelah saya sudah mencari nilai, dalam step 2 saya sudah kasih tanda right yang betul begitu. Jadi bila sudah semua kita dapat cari, masukkan dalam formula, yaitu 10 sama dengan 1.863 open bracket 5.0 y tambah 0.667 y square close bracket, dan kita boleh lihat yang sebelah dan lagi. Itu adalah full formula di mana saya sudah carilah. Dan di sini adalah punya step 3. Tadi step 1 dan 2 sudah kan. Jadi sekarang nih saya pergi ke step 3 memandangkan kita sudah cari data-data yang diperlukan dalam step yang sebelum nih, the previous step. Jadi memandang kita sudah dapat tuh, kita bolehlah meneruskan kita punya jalan kerja ke step 3. Jadi dalam step 3 ini kita boleh nampak seperti yang saya buat dalam itu adalah saya buat trial of assuming y. Maksudnya kita sedang kita try y itu berapa yang ngam bagi memenuhi kehendak soalan lah. Jadi di sini yang pertama saya assume y itu sebagai dia punya nilai adalah 1.0 meter bersamaan dengan 1 meter, dan saya apply masuk ke dalam formula bagi area P dan R, dan the final answer bagi ini adalah saya dapat 8.84 meter cubic per second, dan di sana saya ada letak sekali, saya kasih sekalikan dengan ada di sana ada bilang explanation, yaitu too small because Q given is 10 meter cubic per second, di mana itu membawa maksud itu discharge dalam ini soalan dalam ini trapezoidal channel adalah 10 meter cubic per second dengan channel slope SO 0.0005 dia punya channel slope. Oke, jadi ada punya apa itu? Oke, jadi yang 8.864 meter cubic per second ini kita tidak boleh ambil sebab dia too small, tidak pun dekat, dia tidak close enough dengan Q given, yaitu 10 meter cubic per second. Oleh itu saya try sekali lagi saya coba, yaitu dengan try Y sama dengan 1.1 meter, dan saya masukkan saya masukkan 1.1 meter itu dalam setiap formula untuk cari E, P, dan R, yaitu kita boleh nampak pada E area sama dengan 5.0
open bracket 1.1 close bracket tambah 0.667 open bracket 1.1 close bracket square sama dengan 6.307. Bagi Pi pula 5.0 tambah 2.402 open bracket 1.1 close bracket sama dengan 7.642. Oleh itu bagi R adalah kita kasih divide A dan B sama dengan 0.825. Dan the final answer for this 1.1 meter adalah 9.69 meter cubic per second. Kita boleh nampak di sana. Di sana saya ada tulis, saya ada kasih sekalikan, terus sekalikan itu satu explanation, yaitu close to Q. Dia close enough lah, dan berdekatan hampir dengan Q discharge seperti yang dalam soalan, yaitu 10 meter cubic per second. Jadi di sana kita boleh ambil 1.1 meter ini sebagai karena dia hampir dekat dengan 10 meter cubic per second dia punya discharge Q. Oleh itu kita sudah jumpa dia punya kita sudah penuhi soalan yang 2E itu calculate the uniform water depth. Jadi jawaban bagi 2E uniform water depth adalah 1.1 meter. Dan bagi B pula, for given side slope calculate water depth Y for base hydraulic trapezoidal cross section. Itu adalah kita boleh nampak di sini dalam step 4 yang saya buat. For trapezoidal channel B plus 2ZY equal to 2Y square root 1 plus Z square. Seperti yang saya katakan dalam step yang pertama, Z adalah bersamaan dengan 2/3, yaitu 2 adalah 2 horizontal dan 3 adalah 3 vertikal, di mana 2/3 horizontal 3 vertikal itu kita dapat dari soalan yang diberikan. Di sana kita boleh dapat yaitu data yang telah diberikanlah dalam soalan. Lepas itu kita gunakan formula yang berkaitan bagi menyelesaikan masalah ini. Kita dapat the final answer adalah 4.677 meter, dan itu adalah kita sudah memenuhi bagi soalan B, yaitu water depth Y for base hydraulic trapezoidal cross section. Jadi water depth Y untuk yang terbaik penyalah the best for hydraulic trapezoidal cross section adalah 4.677 meter. So for the final answer untuk ini soalan 2E dan B adalah bagi E kita dapat nampak 1.1 meter. Bagi 2B pula bersamaan dengan 4.677 meter. Untuk soalan ketiga diminta untuk mencari specific energy, critical depth, alternative flow depth, indicate location of flow is subcritical ataupun supercritical, minimum value of specific energy head, dan critical velocity. Untuk pertama, kita akan cari specific energy. Kita guna formula E sama dengan Y tambah V kuasa 2 over 2G. Kita substitute demand value dan kita akan dapat specific energy 5.8 M. Oke, seterusnya untuk mencari critical depth dan alternative flow depth, kita first akan cari critical depth lah. Untuk critical depth kita akan first buat formula Q nih. Kita akan cari Q dengan guna formula V darab Y yang kita akan dapat 11.4 meter square per second. Seterusnya kita akan masukkan dalam formula YC lah. Formula YC yang kita akan pakai adalah Q kuasa 2 over gravity kuasa 1/3. Kita substitute demand value masuk dalam formula tersebut and kita akan dapat 2.38 meter untuk critical depth. Seterusnya untuk cari alternative depth, kita akan guna formula E sama dengan Y tambah Q kuasa 2 over Y kuasa 2 darab gravity. Kita substitute mana value yang kita dah ada, which is Q kita dah ada, dengan gravity. And kita akan dapat Y tambah 6.6239 darab Y negatif 2. Ini
pastinya kita akan buat trial and error seperti yang kita boleh lihat. Trial and error, kita akan mencari Y sama dengan spesifik energi yang terdekat lah. Kita akan cari Y apa yang paling dekat dengan spesifik energi kita. And boleh lihat 5.587 mendapat spesifik energi sebanyak 5.7992, paling dekat dengan kita punya spesifik energi. So itu akan 5.587 akan menjadi kita punya alternative depth. Seterusnya untuk C, kita akan cari sama ada kita punya flow adalah subcritical ataupun supercritical. Kita akan pakai formula FR sama dengan V over square root gravity times Y. So semua kita dah ada demi value. Kita substitute masuk dalam formula, which is kita akan dapat 9.5 over square root 9.81 darab 1.2. And kita akan dapat demi value akhir 2.77. So seperti kita boleh lihat daripada yang kita dapat, FR kita lagi besar dari 1, maksudnya kita punya flow adalah supercritical. Seterusnya D, kita akan mencari E min. Untuk formula E min kita akan guna 3/2 darab YC. Substitute masuk dalam value ke dalam formula dan kita akan dapat 3.57 meter. Dan seterusnya kita diminta untuk cari critical velocity. Untuk formula critical velocity kita akan guna square root gravity times YC. Substitute value yang kita sudah ada, which is 9.81 darab 2.38, kemudian square root-nya kita akan dapat 4.83 meter per second untuk critical velocity. Dan ini adalah graf spesifik energi kita. Baiklah, untuk soalan 4 diminta untuk determine the depth of the jump, calculate the energy loss, determine the power loss, dan identify the type of jump. So untuk E, kita akan mula dengan salin Manning formula, which is Q equals to A times V. Tapi sebab kita tak ada V tidak diberi, kita akan tulis dia sebagai A times 1 over N times R power of 2 over 3 times S power 1 over 2. So untuk formula area kita akan pakai Y times 3, dan formula wet perimeter P kita akan pakai Y tambah 3. Untuk formula R kita pakai A over P. So demi formula akan berbentuk semacam ni lah, 3Y over 2Y plus 3. Jadi bila dah dapat tu, kita akan masukkan kita akan substitute value yang kita ada masuk dalam formula Manning. So Q kita ada, jadi kita akan dapat 5.6 sama dengan A tada. So kita masukkan 3Y darab 1 over 0.025 darab R kita tiada. So kita akan masukkan 3Y over 2Y tambah 3 kuasa 2/3 darab square root 0.0005. Kita susun balik dia punya equation, and kita akan dapat yang ada value di depan 5.6 sama dengan 3 darab 1 over 0.025 darab square root 0.0005. And kita calculate value ini, kita akan dapat 2.087 sama dengan Y darab 3Y over 2Y tambah 3 kuasa 2/3. So kita akan buat try and error untuk cari value Y yang boleh kita dapat untuk 2.087. And kita dapat 2.241 sebagai value Y yang memberi value 2.087. And itu adalah kita punya Y untuk yang first ni.
Second, kita akan buat kita akan cari sama ada Y 2.241 ini adalah depth after the jump or before. So kita akan guna formula YC sama dengan cube root Q kuasa 2 over gravity 9.81. Untuk cari Q kita guna formula discharge over base ataupun width. So 5.6 over 3 sama dengan 1.8667. Kita dapat value ini, kita substitute masuk dalam formula YC dan kita dapat 0.7082. Kemudian sudah tu kita akan buat formula seterusnya untuk cari Y1. So Y1 equals to negative Y2 over 2 plus square root Y2 square over 4 plus 2 V2 square times Y2 over gravity. Kita substitute masuk value yang kita sudah ada. Kita akan dapat negatif 2.241 over 2 tambah square root 2.241 square over 4 tambah 2 darab 0.833 darab 2.241 over 9.81 dan kita akan dapat 0.133. So kita boleh nampak 0.133 ini Y lebih kecil daripada 0.7082 YC. So bermaksud depth after the jump adalah Y2 sama dengan 2.241. Seterusnya untuk energy loss, kita diminta untuk calculate energy loss, kita akan guna formula delta E sama dengan Y2 tolak Y1 kuasa 3 over 4 darab Y1 darab Y2. So kita akan dapat 2.241 tolak 0.133 kuasa 3 over 4 darab 0.133 darab 2.241 yang kita akan dapat 7.86 meter untuk energy loss. Untuk power loss kita akan guna formula gamma Q delta E. Gamma kita akan dapat gamma dengan hasil darab 9.81 darab 1000 kita akan dapat 9.810 meter cube. Kita substitute dia punya value masuk dalam formula and kita akan dapat 431.79 watt convert kepada kilowatt kita akan dapat 0.431 kilowatt. Untuk akhir sekali untuk jam kita akan guna formula FR sama dengan Q over Y1 square root gravity times Y1. Substitute masuk value yang kita sudah dapat 1.867 over 0.133 square root 9.81 darab 0.133 and kita akan dapat 12.29. Untuk float number yang lebih besar daripada 9 adalah strong jump. Dan itu adalah kita punya jump untuk soalan 4.